beberapa etika yang sifatnya khusus dan itu memang saya sampaikan sendiri secara langsung. Tapi sebenarnya enak aja tinggal buka di kode etik akuntan itu ada semua itu. Akuntan forensik itu kayak apa, itu sudah ada etikanya. Jauh lebih tidak sulit kalau kemudian etika profesi karena akuntansi itu kan according to law dan according to conduct. Jadi akuntansi itu bekerja berdasarkan hukum, peraturan perundangan yang berlaku juga berdasarkan etika profesinya. Jadi seperti akuntan forensik, akuntan keuangan atau akuntan manajerial itu kerjaannya sudah jelas. Kerjaannya sudah jelas, etikanya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Jadi nggak perlu susah-susah lagi sih. Kita kemudian katakanlah, ya saat menjelaskannya jadi enak gitu kan, berurut semuanya sudah ada dan kalau bekerja itu kita tinggal ngikutin aja aturan itu. Itu yang secara umum yang kita pelajari di belakang. Tapi seperti apa etika? Yang hari ini kan masih ngomongin ethics ya. Minggu depan itu masih ngomongin ethics. Jadi 5W1H-nya lah. Apa itu etika? Terus bagaimana etika dan seterusnya dan seterusnya. Baru minggu depannya lagi itu kalau nggak salah kelompoknya Silvi itu ya yang bicara tentang teori etikanya. Ya mohon maaf saya nggak bisa masuk ruangan, belum ada juga satpamnya atau satpam atau petugas yang membantu saya bisa mengambilkan kunci di ruangan. Ya sementara ini saya masih di sini, masih di dekatnya lobi itu. Saya juga nggak bisa ngerekam karena sebenarnya bukan alat rekamnya ya, itu kalau kemudian dari ini. Oh ini sudah direkam sama Michael? Belum? Sudah, Pak. Oh, sudah direkam. Ya nanti kan pasti jadi satu di OneNote. Karena sebenarnya mau saya sekalian uji coba di OneNote itu, tapi nanti ada fasilitasnya kok. Nanti setelah direkam oleh Michael, terus kemudian pasti ada masuk ke saya sebagai rekaman, nanti ya tinggal kemudian saya mau mencoba mengunggahnya. Jadi mungkin saja ya kalau kemudian semuanya diserahkan ke siapa yang maju juga kasihan juga. Jadi mungkin saya yang ini melakukan download, melakukan unduhan, dan kemudian saya juga yang akan melakukan upload unggahan di channel YouTube saya. Tapi yang kemudian para penyajinya saya harapkan juga melakukan unggahan di akunnya masing-masing, akun YouTube-nya masing-masing. Tuh sih. Oke, mekanismenya perkuliahannya sama seperti biasanya, 2 semester bersama saya Anda mulai 3 dan 4. Jadi tetap kuis besar berdasarkan presentasi yang Anda lakukan. Yang pertama tentu saja adalah tata tulis, tata bahasa, dan tata letak yang sesuai dengan panduan dan EYD. Kemudian yang kedua itu kedalaman materi Anda. Jadi berceritanya memang betul-betul apa yang harusnya diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah materi presentasinya ya, PowerPoint, bukan power text. Jadi memang betul-betul poin-poin yang harus disajikan, bukan seluruh teksnya ditempelin ke PowerPoint-nya. Terus kemudian tentu saja dari diskusi ya, tanya jawab. Nah dari diskusi itu nanti kemudian siapa yang presentasi, siapa yang bertanya akan mendapatkan nilai untuk kuis kecilnya. Sedangkan UAS seperti biasa artikel dan menulis artikelnya sendiri-sendiri. Nah kalau saya ulangin lagi ya, seperti apa itu makalah jadi makalah yang untuk presentasi itu, untuk presentasi kelompok itu adalah deskriptif. Jadi sifatnya lebih pada penjelasan, penjabaran, atau menceritakan ulang dari apa yang sudah kalian baca dari teori plus di kasusnya.
Studi kasus berarti kan telaah mengenai kasus itu sesuai dengan landasan teori yang sudah ada. Dan kemudian yang ketiga, bedanya dengan artikel, kalau artikel kan sifatnya lebih pada pembahasan opini Anda. Jadi bab 1, katakanlah bab 1 dan bab 2 itu di makalah itu, atau deskriptif itu hanya jadi satu bab pendahuluan, jadi isinya di situ, itu sebenarnya cuma nggak lebih dari 20% dari total makalah Anda, jadi 2-3 halaman cukuplah. Terus kemudian studi kasusnya dan pembahasannya, jadi studi kasusnya itu apa, bahasannya seperti apa, opini Anda seperti apa, itu yang di artikel untuk bagian kedua. Sedangkan bagian yang ketiga itu yaitu kurang lebih 70%. Jadi sekitar bisa, kalau acuannya itu 15 halaman berarti sekitar 10 halaman. Kemudian 1 halaman di belakang kan untuk simpulan. Jadi itu kalau untuk artikel bagaimana mengerjakannya. Panduannya juga sudah ada dan sudah saya kirimkan dan sudah Anda pegang. Oke, itu untuk jadi nilai UAS. Sedangkan untuk bagaimana kemudian mekanisme konsultasi itu ya karena kita kuliahnya juga daring, konsultasinya daring. Kalau ke saya sih multimedia, Anda bisa menggunakan fasilitas apapun untuk berkomunikasi dengan saya. Mau pakai WA, Telegram, atau DM boleh. Dan ya sama seperti biasa ya, jam berapapun. Perkara saya balas sih cepatnya. Tapi tidak seperti pagi ini ada yang WA ke saya, Pak, apakah ada kuliah, materi kuliah, sudah ada kuliah? Ya nggak perlu saya jawab, karena ya sudah pada tahu kan seharusnya mulai minggu kemarin kuliahnya. Hari ini kok dianggap nggak ada kuliah, terus gimana itu? Nggak tahu siapa itu, nggak ada namanya kebetulan. Kalau ada namanya kan biasanya langsung saya ya biasanya saya lebih banyak saya bukan peringatkan, tapi saya goda aja ya, saya bully gitu lebih tepatnya. Mana ini yang kuliah sudah mulai semester kemarin, sudah berjalan, sudah ada yang mau presentasi, kok masih nanya, Pak, apakah hari ini ada kuliah atau tidak? Oke, tidak perlu ditanyakan karena kalau ada kendala atau ada pekerjaan lain, pasti minimal 1 hari, kalau tidak jauh-jauh hari sebelumnya akan saya kasih tahukan. Saya beritahukan bahwa saya tidak bisa, katakanlah seandainya hari ini tidak bisa gitu ya, saya pasti akan ngasih tahu ke ketua kelas, ke Michael kalau memang saya berhalangan. Nah, nanti kan Michael ke kelompok ke grup kelas. Kalau saya kan nggak perlu ikut grup kelasnya. Nanti kalau ikut grup kelas kan berapa grup kelas yang harus saya ikuti nanti. Kalau saya sih lebih pada grup untuk mereka yang PKL TA. Nah ini ada Billy, tadi ada Bella, kalau nggak salah Bella Cynthia itu kemarin masuk di grup saya untuk grup PKL. Kalau grup TA sementara ini bimbingan saya tersisa 2 yang tidak menyelesaikan tepat pada waktunya semester ini. Don't try this at home ya, jangan dicoba dilakukan nanti kemudian PKL-nya mundur, apalagi TA-nya mundur, kasihan. Ini OOT aja, kemarin itu ada yang di wisuda itu anaknya semester 14. Dan saya bimbing skripsinya itu cepet-cepetan 2 bulan, tidak kemudian detail dan sebagainya, bukan karena apa-apa. Karena mamanya sudah tanya-tanya, loh, tanyanya ke anaknya, oh sebentar lagi wisuda. Terus kemarin nanya ke saya, Pak, kapan wisudanya? Saya kan jadi bingung. Ditanya kapan wisudanya lah, anakmu itu belum lulus, belum apa, skripsi aja belum kan gitu. Jadi ya hati-hati gitu ya, skripsi itu sebenarnya katakanlah kelulusan seperti wisuda itu memang nggak harus datang, kecuali memang kemudian ingin datang karena ijazah diberikan di situ.
Tapi ada yang saya menunda wisuda itu 1 tahun, 3 kali saya lewati wisuda 1 tahun lebih karena bekerja di Jakarta. Terus kalau kemudian teman saya itu ada yang wisudanya itu 2-3 tahun setelahnya, bahkan ijazahnya baru diambil setelah masuk ke Majuk. Jadi sebenarnya wisuda itu urusannya dengan dapat ijazah yang penting legalisirnya untuk daftar kerja. Tapi kan wisuda itu kebanggaan orang tua kan, ingin lihat anaknya di wisuda itu kan cerita untuk orang tuanya. Tapi sebelum itu ya selesai PKL-nya tepat waktu. Itu PKL di awal semester, kemudian segera lulus. Ini kan sudah pada siap-siap mau PKL ini. Semoga. Iya Pak. Jadi ada Pak Kaprodi ini, Pak Kaprodi manajemen itu yang panggil-panggil saya tadi. Oke, ya maklum kuliahnya di pinggir jalan ini, karena saya sambil nunggu petugas yang bukain pintu ruangan saya. Itu pesan-pesan sponsor saya ya tentang PKLTA dan juga tadi tentang bagaimana bagaimana mengerjakan makalah dan mengerjakan artikel untuk UAS, itu ya. Oke, sebelum lebih jauh atau membahas yang lain, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Mengenai perkuliahan kita, mengenai hal yang lain juga boleh. Tapi kita konsentrasikan dulu untuk perkuliahan kita ya, bagaimana mekanisme penilaian sudah jelas sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana perkuliahan dijalankan sudah, ya tinggal kemudian hal-hal yang lain yang bisa ditanyakan. Silakan. Sambil saya cari petugasnya ada apa enggak? Oh, belum ada petugasnya untuk bukain pintu. Kasihan sudah tergesa-gesa, ternyata pintunya nggak bisa saya buka. Wah, ini ada Pak Wastam. Kunci, sama jago kunci ya? Kunci apa? Kunci yo di ruanganku. Wolo po isongo lah aku. Iya. Ini ada Pak Wastam ini yang. Ya kata dengi nggak yo apa, timbangan ngadeg kok ngambil kuliah ambil arek-arek ya. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ada. Sama kira-kira. Iya, sama ini kok. Kari mbek omah Pak ganti tas lho terus kari. Soalnya gak gowo bontotan. Iya. Gak nggo bontotan dadi mangane nggawa tas cilik. Oh iya sono. Saya kira 10. Oh sono. Cepat 60. Oh ya. Saya Pak D. Pindo Pak, pindo. Biasa ambil arek-arek CS ya, 10 ya. Ya wis suwun Pak Wastam. Terima kasih. Iya suwun. Akhirnya saya bisa masuk ruangan saya.
Kalau ada yang mau ditanyakan. Aduh. Ini juga siap-siap mau pindahan. Jadi semua barang banyak yang harus diangkuti, dikurangi di ruangan ini. Pindah kemana, Pak? Oh, nanti FEB pindah semua ya. Jadi balai, karena yang gedung baru belum dalam waktu dekat dibangun, mungkin baru tahun depan. Jadi nanti kemudian yang pembongkaran itu terjadi di balai di Bakti Persada ini. Jadi kemudian semuanya nanti yang lorongnya FEB itu nanti jadi yang kita ya, yang depan sini FEB itu nanti jadi tempatnya FBS, sedangkan yang tempatnya FBS dan FST itu yang di sebelah kirinya pos Satpam itu nanti kemudian jadi FST, FEB pindah ke lantai 2 di lorongnya FST. FST kan cuma sebagian, jadi nanti yang sampai ke laboratorium kita Warren Buffett itu semuanya nanti punyanya FEB, akan pindah di sana. Jadi kita pindah ke atas di FEB, nanti semua dekan, kaprodi, terus ruang-ruang dosen nanti pindah di atas sana. Ini sudah bulan depan ini sepertinya mau bongkar-bongkar, makanya yang di sini kita pindahan. Iya juga Pak Yus sudah pindah di sementara di akuntansi sini, jadi di lorongnya akuntansi tempatnya Pak Lim Gaisin dulu. Jadi situ nanti kemudian akan sama-sama kita ke atas semua. Makanya ini barang-barang yang di sini pada beberapa saya angkuti karena nggak ada mobil, makanya saya angkuti setiap hari satu tas. Kok cerita malah yang mau pindahannya? Oke. Menarik, Pak. Menarik. Ya, karena kemudian kalian ya semoga saja segera lewat gitu ya pandemi ini. Setelah saat kalian masuk tiba-tiba kalian cari FEB bingung, loh kok nggak ada semua, karena harus pindah ke atas. Itu ya. Oke. Ya, yang lain. Nah, ini saya coba. Oke. Ya kalau kuliah sudah ini jadi jatah yang enak nih, jatahnya si kelompoknya Kelvin ini 2 minggu ini persiapannya. Konsultasinya sudah mulai kemarin-kemarin. Harusnya saya tidak menerima konsultasi sampai sah minggu ini ke depan gitu ya, ngerjakannya biar sama-sama seminggu seperti yang lain. Terima kasih, Pak. Loh, terima kasih. Yang lain? Ada yang mau didiskusikan? Sejauh ini belum ada, Pak. Ya kamu belum, yang lainnya siapa tahu. Itu kan konsultasi. Kalau kamu kan konsultasi nanti majunya. Nah, kalau sekarang kan lebih ke perkuliahannya secara umum. Kalau mungkin ada yang ditanyakan. Pertanyaannya bukan pertanyaannya, paling satu gitu ya. Sudah hafal itu gaya-gayanya Pak Dan. Gitu ya. Oke. Ini belum terbuka ini, saya belum coba untuk gimana mau uploadnya segala.
Saya mau tanya, Pak. Oke. Andre. Sebentar, ada orang jual pisang, Pak. Hah? Ada orang ini? Pak, kan nanti presentasinya kan tiap kelompok per minggu. Nah, itu teknisnya buat yang bikin room langsung kendali penuh di tim yang presentasi berarti, Pak, ya? Sampai recording dan sebagainya. Iya. Jadi ya pada si kendalinya nanti pada si penyajinya. Tentu saja kan kalau secara teknis kan saya dibantu juga oleh Michael kan. Jadi recordingnya juga nanti siapa yang kan tinggal klik aja di situ tuh record, terus kemudian masuk ke salah satunya, terus kemudian termasuk uploadingnya atau termasuk apa pengunggahannya nanti dilakukan oleh yang akan maju gitu. Jadi katakanlah kelompok Andre, terus kemudian ex officio gitu Andre menjadi ketua, maka nanti semuanya akan dikontrol di Andre, termasuk siapa yang jadi belajar kemudian untuk berorganisasi ya. Jadi nanti siapa yang kemudian akan bagi-bagi lah siapa yang jadi moderator. Nah, moderator biasanya kan pasti mereka yang maju pertama kali kan. Yang maju pertama, katakanlah bab awal dan sebagainya. Terus kemudian siapa yang record kan pasti bukan yang maju pertama. Nah itu kan ada yang organisir gitu, ada yang organisir. Nah, jadi katakanlah Andre, maka Andre yang kemudian jadi bukan moderator untuk presentasi, tapi menjadi moderator untuk hal teknisnya. Termasuk nanti siapa yang merekam, terus nanti kemudian kalau merekam kan sekali aja klik, di situ kan sampai selesai, setelah ditutup, dimatiin, terus kemudian di upload. Atau kalau mau saat itu live streaming juga boleh, silakan. Nah, itu diatur semuanya, kendalinya semua penuh di penyaji. Nah kebetulan Michael ini kan yang buat 2 kelas ini kan Michael, baik hari ini maupun besok manajemen strategi, maka Michael kan yang hal yang teknis, jadi katakanlah mengingatkan, oh kok kelompoknya belum lengkap, terus kemudian kok katakanlah belum terekam dan sebagainya, itu nanti kan di Michael yang kendalikan, dan itu kan bisa lewat message. Maksudnya di dalam kan di dalam Teams ini kan ada fungsi message juga, di situ yang ngingetin. Jadi asisten saya lah Michael. Saya kan kemudian lebih mempelajari materi kalian apa, terus kemudian melakukan review dan memberikan komentar, terus saya kirim balik. Jadi materinya saya yang mengendalikan. Ya pastilah kalau materi kan saya, jadi itu supaya saya ada asisten saya, karena kan beda kalau kuliah offline gitu kan enak gitu kan, yang di depan maju saya sambil baca kan, maklum saya multitasking gitu kan, sambil baca sambil dengerin kan bisa gitu kan. Kalau begini kan ini multimedia, ini multitaskingnya banyak kan, ada yang presentasi, ada yang rekam, ada yang saya harus komentarnya di sini lagi di komputer kan kalian kirim gitu kan, materinya harus saya kasih komen gitu kan, saya bacain satu persatu gitu kan, ngasih komen kan beda kan, kalau ngomong cepat kan, kalau harus ngetik dan sebagainya kan pasti ada jeda, ada waktu, kemudian harus saya kirim lagi komentarnya ke Anda untuk nantinya diperbaiki, dikumpulkan di kelas S. Jadi saya butuh asisten yang jadi ketua kelas. Kalau itu fungsinya kayak baik Pak. untuk dan schedule juga kenapa? Kelompok presentasi ya Pak. Untuk schedule dan juga ruangan itu berarti dibuat oleh kelompok yang presentasi ya Pak. Oh iya, jadi kemudian kamu ngingetin aja Michael. Jadi kenapa kok belum dikatakanlah sudah 1-2 hari, kemudian itu kan nanti kamu ingetin. Tapi kalau kuliahnya kan kita kan sebenarnya sudah terjadwal terus kan, rutin. Nah kemudian tinggal rooms-nya. Kalau channel-nya kan kamu yang pegang, tapi rooms-nya, classroom-nya itu yang buat ya biar yang akan maju, yang presentasi. Jadi akan akhirnya juga semua belajar menggunakan Teams sebagai alat. Itu Michael.
Baik Pak, Ini terima ini Roden belum masuk, Michael. Pak Dan, selamat pagi. Saya mau nanya Pak Dan. Iya, Meli. Bapak ini kan ada dari mahasiswa yang di bawah saya angkatan 19 itu yang tadi chat Bapak Ya. Cut Ayu itu sepertinya dia ikut kelas ini tapi belum diundang Pak, gitu dia bilang. Oh gitu. Iya, enggak apa-apa kalau diundang kan karena yang pegang ini channelnya si kalau undang sih sebenarnya siapa aja karena yang pegang itu Michael aja yang mungkin yang undang yang add Oh baik Bapak. jadi Michael. Cut Oh, Ayu Cut Ayu Putri tadi. Kurniawan. Iya betul. Oh, Terima kasih Pak. iya. Sama Roden mungkin Roden. Roden udah tak ya Pak. Tapi nggak teko lagi. Kalau Robin kayaknya juga sudah add dari minggu kemarin kayaknya. Iya sudah kok, sudah di-add kok. Iya. Ya, sudah masuk namanya. Sudah mulai dari minggu kemarin. Jangankan yang online gini, yang offline aja. Ya tahu sendirilah Robin. Apalagi yang onlinean kayak begini. Apalagi pagi lagi. Saya nggak yakin anak itu sudah tahu. Loh, Pak, kan berarti kok jadi bahas Roden nggak apa-apa ya, Pak? Enggak, ya enggak apa-apa. Enggak. Itu Nah, kan tadi. itu kemarin kan jadinya masuk kelompok saya, Pak. Nah, kelompok saya ini presentasi buncrit. Nah, misal nanti dia kayak gini terus gimana, Pak, presentasinya? Dianggap atau enggak ya? Kalau itu pengalaman Andre pernah masuk yang kelas yang lain ya. Kalau di manajemen keuangan sudah itu Michael itu yang pernah tahu ceritanya ya. Oh, jangan khawatir. Waktu presentasi nggak datang itu sudah biasa Roden itu. Waktu presentasi ada, terus kemudian waktu UAS-nya nggak dikumpulin, itu ada juga yang mata kuliah yang apa itu, yang saya kemarin juga ada itu. Ya nggak apa-apa juga sih ya, terserah. Jadi terserah masing-masing kelompok. Jadi kalau di kelompokmu ya masuk di kelompoknya Andre kan, jadi ya siap-siap aja kemudian untuk yang katakanlah jatahnya si Roden itu ya nanti ada yang backup lah yang kemudian diisi, tapi ya harapannya sih seperti Roden itu mau mengerjakan. Kemarin ada yang presentasi Roden mau kok sampai mengerjakan, hadir juga waktu presentasi, tapi waktu UAS nggak ngumpulin, jadi saya juga bingung anak ini gimana sih. Saya lebih pusing lagi kalau menghadapi Roden. Itu kan PA-nya, dosen PA-nya saya, pembimbing akademiknya. Oh. Oke, jadi ngomongin ini gibah gitu ya, ngomongin si Roden. Kasihan dia. Ya silahkan kalau ada yang nanya yang lain. Oh ini ada yang mau masuk. Oh kok nggak ada?
Ada yang angkat tangan, Pak. Iya, silahkan langsung aja. Ya, selamat pagi, Pak. Hmm. Ya, saya Cut Ayu dari mahasiswa semester 3. Oh, oke, ini yang Cut Ayu namanya. Oke, Iya. ya silakan. Saya ingin bertanyakan, Pak, minggu lalu saya belum masuk di Teams. Ini barusan masuk. Ya, Saya kan nanya kakak tingkat, katanya suruh buat kelompok, Pak. Itu lalu saya bagaimana ya, Pak? ada kelompoknya sudah. Belum, Pak, belum dapat kelompok. Oh, ada siapa lagi yang belum masuk? Ada Mas Rijal dari semester 7 sama beberapa anak di semester 3, Pak, yang belum masuk. Ya, itu harus ini sih, harus kalau mekanismenya sih lewat Michael, ketua kelas, jadi di daftar aja ke Michael, karena setahu saya itu ada 3 materi Michael ya, yang belum ada kelompoknya ya Michael ya. Iya, Pak. Nah, itu kan tinggal di materi-materinya nanti kan diaturkan aja siapa maju siapa. Katakanlah itu ada 3 ya. Kalau ada 3 materi, ternyata kalau kemudian ini ada kan satu kelompok 4 orang, gitu ya. Kalau ternyata itu ada 2 kelompok ya berarti ada 2 materi lagi yang tinggal ditambahkan, materi yang ke-11 dan ke-12. Itu ya nanti diatur oleh Michael lah. Jadi nanti Cut Ayu bisa ya Cut Ayu terus kemudian ini panggilannya Cut Ayu atau Putri atau Kurnia? Cut, Pak. Oh, Cut. Kalau nanti jadinya bacanya cut gitu ya. Jadi gini, Cut. Nanti di ini aja ke daftar aja ke Michael, nanti Michael kemudian dari nanti komunikasinya ke Michael gitu ya, Michael Wijayanto gitu ya. Nanti kemudian di situ ada ternyata kalau kemudian yang belum masuk itu didaftarin aja dulu ke Michael, terus kemudian masih ada 3 materi yang belum. Jadi kemudian membentuk kelompok siapa dengan siapa, katakanlah Cut dengan Rizal gitu ya. Rizal malah belum ambil. Oke, nah jadi katakanlah itu nanti kemudian jadi 4 orang itu kemudian katakanlah mengambil materi ke-11. Terus kemudian ada teman yang lain yang dari angkatannya Cut yang belum masuk, kemudian itu bisa ambil yang ke-12 dan sebagainya. Jadi satu kelompok maksimal 4 orang. Dan presentasinya walaupun telat nggak apa-apa kan, karena dapatnya di terakhir-terakhir. 11, 12, 13 itu yang kosong. Ada 3 materi presentasi, nanti bisa dipilih mana yang mau diambil. Itu ya Cut ya. Jadi Baik, tolong Pak. Michael, ya nanti tolong Michael diatur lah, gitu ya. Ya, nanti tolong PC aja ke aku via Teams, nanti daftarin siapa aja yang belum ke invite mungkin. Oh iya, Kak. Terima kasih. Ya. Iya. Pak, saya Ya, mau silakan. bertanya lagi. Ini ada teman-teman saya yang dari semester 3 yang belum masuk di Teams etika bisnis, Pak. Iya. Itu Ya, itu. mereka belum kelas, Pak, sekarang karena belum diundang. Enggak apa-apa kan hari ini masih penyampaian materinya apa belum masuk toh. Enggak Iya, apa-apa. Kalau kemudian bisa gabung sekarang, tapi karena sudah di tengah-tengah juga nggak apa-apa sih kalau memang ada di invite aja lewat di semuanya nanti kan di Michael kan kendalinya, jadi nanti kemudian ya itu tadi nanti kemudian ke ini kan dengan Michael nanti kemudian bagaimana pengaturan kelompoknya dan sebagainya. Berarti kalau ada 3 materi yang belum ada kelompoknya, berarti kan ada 12 orang itu yang bisa masuk. Nanti biar Kak Michael yang akan kembali, gitu ya. Ya, Baik baik, kok Kak Michael. Kak Michael pakai fotonya aja tersenyum kok di sini.
Jadi ngetop Michael nanti di angkatan bawah. Oke, kalau ada yang lain. Gio nggak boleh iri ya, Gio ya. Enggak, Pak. Kamu nggak ada fotonya, terus kemudian jadi ketua kelasnya juga nggak mau kan, kemarin-kemarin ketua kelas, sekarang Gio nggak jadi ketua kelas, jadi nggak jadi terkenal kamu ke adik kelas. Enggak apa-apa, Pak. Biar Michael aja, Pak. Oh iya, kan Michael kan ya waktunya untuk membranding diri gitu kan. Mike, Gio sudah Pak sama di kelas Pak. Aduh keceplosan. Oh gitu ya, waduh ternyata. Ini jangan ngomongin yang lain, ini jadinya ngerasa kesan ini. Oh ternyata sudah. Lukas. Ternyata Gio sudah invasi duluan, makanya terus kemudian sekarang tenang-tenang dia. Caranya gitu memang, Lukas atau Gio, memang yang betul gitu. Ini untuk Michael ya pesannya gitu ya. Kemudian jadi ketua kelas karena kemudian berhubungan dengan adik kelas di bawahnya itu memang kesempatan untuk melakukan branding diri gitu. Oke, ada yang lain? Loh, kalau nggak ada yang lain lagi, post the message channel. Oh, alah. Jadi, activity. Ya, silakan. Oh, punya saya sendiri. Management all teams. Menteri, dan belum ada sudah diminta itu dan oke. Ada yang lain? Ini sudah ketahuan yang masuk dari sekian yang PE. Bentar, saya ceknya. Oh ya, temannya Jok itu ada si Sefta juga. Oke. Dari 35-31 orang yang ada di meeting hari ini. Kan enaknya langsung ketahuan di sini berapa jumlah meetingnya. Oke. Silahkan kalau ada yang lain. Pak Daniel. Ya.
Silahkan Michael. Mungkin mau memberitahu ya Pak, nanti untuk daftar kelompok mungkin saya buat yang baru ya Pak. Nanti lalu saya kirimkan ke Bapak lagi. Ya, nggak apa-apa. Kan tinggal nambahin aja toh, yang kemarin kan tinggal ditambahin toh berapa kelompok lagi yang akan maju, Iya, Pak. kemudian dikirim ke saya. Jadi nggak perlu buat baru tuh. Tinggal Iya. dilengkapi. Iya, Ya, kemarin. saya lengkapi Pak. Yang baru nanti saya kirim Pak. Iya. Baik Michael. Terima kasih Michael. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain lagi dan tidak ada pertanyaan, saya pikir sudah jelas. Saya bisa akhiri meeting atau perkuliahan kita pagi ini, dan saya mengingatkan kembali untuk yang maju minggu depan ya, kelompoknya Kelvin, Evelyn, Lukas, dan siapa satu lagi saya malah lupa tuh. Yang 3 orang itu yang saya hafal yang akan maju untuk presentasi minggu depan, dan kontrol teknisnya nanti kemudian ada pada di ketua kelas ya, pada Michael, dan kemudian sedangkan untuk presentasi nanti kelompok itu yang akan tanggung jawab, jadi tinggal berbagi diri siapa yang menjadi moderator, siapa yang operator untuk melakukan perekaman dan pengunggahan materi hari ini, termasuk juga ini membuat classroom-nya. Nah, kalau jadwal kan sudah ada di Michael semua, jadi classroom-nya, nanti materinya apa di situ bisa kemudian disampaikan di situ. Jadi untuk materi yang kemudian bisa dibaca untuk yang lain ya, materinya nanti di classroom itu diunggah, itu baik makalah maupun makalah maupun PPT-nya. Sedangkan ya kalau PPT juga kan bisa running kan, nanti sambil running, sambil jalan, tapi untuk ke saya tolong dikirimkan oleh kelompok itu dalam bentuk email ke email saya di OA, dan bentuknya PDF ya, salah satu aja, nggak usah 4-4-nya ngirim gitu ya, entah Lukasnya, entah Kelvinnya, entah si Evelyn. Nanti kemudian itu yang akan saya coba, saya coba untuk baca, pelajari dulu, saya beri komentar. Supaya kalau di sini kan presentasi kan saya langsung tinggal ngikutin aja bagaimana jalannya presentasi untuk membuat penilaian mengenai performa dari masing-masing orang di materi presentasinya, terus kemudian bagaimana mengikuti ya, melakukan penilaian terhadap tanya jawabnya. Nah, kemudian kalau saya tinggal kemudian terakhir saya kirim balik dari termasuk komentar-komentar saya untuk para penyaji saat itu, saya kirim balik untuk kemudian diperbaiki dan dikumpulkan kembali saat UAS bersama dengan artikelnya yang masing-masing pribadi. Nanti bagaimana mekanisme pengumpulannya ke saya, Michael nanti kemudian secara untuk tugas akhir, kemudian akan ada folder-folder yang isinya itu revisian dari makalah dan presentasi, dan kemudian UAS dari anggota kelompok itu. Jadi foldernya berdasarkan kelompok. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga dan menjadi perhatian, dan semoga kita bisa menjalani perkuliahan yang walaupun tidak kemudian satu dengan yang lain kita bisa bertatap muka, tapi ini bisa menjadi proses pembelajaran dengan cara baru yang mau nggak mau kita harus lakukan karena kondisi pandemi dan karena tuntutan zaman. Itu aja. Oke, terima kasih perhatiannya. Kalau ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan hal-hal yang teknis atau konsultasi, bisa langsung dilayangkan ke saya melalui semua
semua fasilitas yang yang ada di saya lah, baik itu mau email, baik WA, baik itu Telegram maupun ya kalau DM kan keterlaluan gitu ya, DM apalagi DM atau Messenger itu kan keterlaluan banget karena media sosial nanti itu kan untuk banyak orang yang kerahasiaannya jadi sering bermasalah kalau sampai bocor. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Kita akan ketemu lagi besok di mata kuliah manajemen strategi, tapi untuk kelompok silahkan dipersiapkan diri untuk maju minggu depan. Tolong dipersiapkan baik-baik ya. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke.